Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini, Minggu tanggal 31 Januari 2021. Kita datang sujud menyembah ke-Bait-Nya yang kudus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Saat ku sembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Silakan sidang Jumat bangkit berdiri. Tetaplah percaya akan anugerah Tuhan. Tetaplah percaya akan karunia berkat yang Dia berikan dalam kehidupanmu. Dan oleh sebab itu tengadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini, Minggu tanggal 31 Januari 2021, kami bersyukur dapat menutup bulan Januari ini dengan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, pulihkan kami dan perbarui hidup kami. Dan kami percaya dengan iman kami, di dalam nama-Mu Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Ada damai sejahtera, ada sukacita melimpah di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom. Selamat datang di ibadah online di minggu terakhir di bulan Januari ini. Kiranya kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan segenap, datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
Katakan bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selalu bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hadirat-Mu Tuhan kami naikkan segala puji dan hormat kami Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami Bapa, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini Tuhan dengan penuh hikmat dari-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih tinggi lagi Tuhan, lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami Bapa, lewat hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Saya undang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan terbang bersama Tuhan. Amin. Firman-Mu
berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan. Bersama-sama tepuk tangan. Amin. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam butuh. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman, sebab firman, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam butuh. Katakan ku kan aman. Ku kan aman dalam butuhan. Kami kan aman dalam butuhan. Ku kan aman dalam butuhan. Yeay. Masih semangat memuji Tuhan? Kita akan angkat satu pujian lagi. Segala puji syukur. Katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi nyatakan haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan sama-sama sujud di altarnya. Mari bawa beban Bapak Ibu sekalian ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, agar Ia yang memberi kita kelegaan. Bila hati terasa berat, tak
seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sujud, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sebab Dia telah berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Pemulihan kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Kami datang ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Siapkan hati kami Tuhan, tutup bungkus kami Bapa. Ajar kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, pimpin kami terus Bapa. Terima kasih Bapa, kami meminta Engkau akan melembutkan hati kami Tuhan, agar kami dapat dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan memperhatikan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10. Silahkan bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama. Kita baca ayat yang ke-10. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik terlebih dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya hikmat-Mu turun atas kami, Roh Kudus menyertai kami, dan Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi sesuai dengan kebutuhan kami. Di dalam nama dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Pada bagian ini pernyataan atau perkataan dari pemimpin pesta kepada mempelai merupakan sebuah protes sebenarnya kepada mempelai. Bagaimana pemimpin pesta ini yang sebenarnya adalah orang yang tidak tahu asal usul dari anggur yang baik itu. Ketika dia mencicipi, ternyata ada anggur yang baik yang lebih enak daripada tadi. Dan satu hal lagi yang membingungkan dia, sebagai seorang pemimpin pesta, sempat kehabisan anggur. Sementara dia merasa belum mendapatkan solusi dari kekurangan anggur itu, tetapi tiba-tiba muncul anggur yang baik. Sehingga dia berpikir bahwa ini mempelai kurang bijak. Karena mempelai menyimpan anggur yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 10 ini ya, pernyataan dari pemimpin pesta ini hari ini perlu kita perhatikan. Mengapa? Karena ternyata di dalam hidup ini yang biasa, ada hal yang biasa dikerjakan oleh orang. Ada hal yang biasa dilakukan oleh orang. Yang pertama, kalau kita perhatikan, yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Yang hal-hal yang biasa dikerjakan oleh orang adalah selalu memberi yang baik terlebih dahulu. Dia katakan setiap orang, yang bagian satu ayat yang biasa dilakukan orang yang pertama ya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik terlebih dahulu. Dalam banyak hal orang biasa mengawali segala sesuatu dengan hal-hal yang baik. Biasa orang mengambil simpati orang lain sehingga melakukan hal-hal yang baik, memunculkan hal-hal yang baik supaya apa? Diterima. Supaya apa? Melancarkan bisnisnya. Di dalam banyak hal orang akan melakukan atau menunjukkan hal yang baik itu kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, misalkan saja dalam membangun relasi, di dalam membangun sebuah bisnis, di dalam membangun sebuah pertemanan atau persahabatan, bahkan di dalam membangun rumah tangga. Itu hal yang biasa, hal yang wajar yang dikerjakan orang ketika orang menunjukkan hal-hal yang baik terlebih dahulu.
Karena tidak mungkin misalkan orang mau meminang seorang gadis, dia akan dia tidak menunjukkan hal-hal yang baik, pasti gak ditolak oleh gadis itu. Tentunya seorang pemuda akan memunculkan hal-hal yang baik, menunjukkan hal yang baik. Bagaimana dia menjadi orang yang, saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, ditunjukkannya hal-hal yang baik kepada gadis itu. Nah, demikian juga mungkin di dalam membangun relasi, ya pasti orang melakukan hal yang seperti itu. Dan itu wajar. Dan itu biasa, hal yang biasa dilakukan orang. Karena orang ingin mendapat simpati. Karena orang ingin mendapatkan apa yang diinginkan dalam dirinya. Hal yang biasa dilakukan orang, menunjukkan, memberikan hal-hal yang baik terlebih dahulu. Kata pemimpin pesta di dalam pesta di Kana ini dikatakan biasanya orang memberi anggur yang baik terlebih dahulu. Pertanyaannya apakah anggur yang diberikan tadi sebelum yang diberikan Yesus tadi enggak enak? Saya yakin bahwa mempelai itu mempersiapkan yang baik, sebaik-baiknya, memberikan anggur yang sebaik-baiknya. Tetapi ketika muncul anggur berikutnya, ada sebuah perbandingan. Yang tadi berarti kurang baik, tapi yang sekarang adalah anggur yang baik. Namun itu akan kita bahas nanti Bapak Ibu. Dalam hal ini kita kembali kepada tadi. Biasa yang dilakukan orang adalah menunjukkan hal-hal yang baik di awal dari segala sesuatu yang dikerjakan. Masuk kerja pertama, dia menunjukkan disiplin, baik, ya, tanggung jawab. Orang mau kemudian mungkin juga misalkan orang mau menawarkan produk, tentunya dia akan memberikan yang terbaik, yang baik dia berikan. Supaya orang banyak yang berminat. Supaya banyak juga temannya ketika dia melakukan hal yang baik, menunjukkan hal yang baik kepada teman-temannya. Menjalin sebuah persahabatan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita boleh bergaris bawahi. Itu biasa yang dilakukan orang. Itu yang biasanya dilakukan orang. Dan kemudian apalagi yang biasa dilakukan orang? Yang bagian yang kedua dari yang pertama tadi. Sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Barulah memberi yang kurang baik. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Baru yang kurang baik itu dikeluarkan. Nah ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang biasa dilakukan orang. Pertama-tama menunjukkan apa? Yang baik. Tapi selanjutnya menunjukkan hal-hal yang kurang baik di dalam hidupnya. Menunjukkan hal-hal yang kurang menyenangkan di dalam hidupnya. Awalnya semua baik, semua indah. Tapi muncul asli. Misalkan kalau tadi ketika mau meminang seorang gadis, seorang pemuda akan berusaha sebaik mungkin dinilai oleh gadis itu. Setelah mungkin berumah tangga, muncullah karakter masing-masing yang sebenarnya ditutup-tutupin. Kekurangan demi kekurangan pasangan mulai nampak satu dengan yang lain. Mulai ada kekecewaan, mulai ada kegelisahan, mulai ada kerusakan-kerusakan di dalam rumah tangga. Demikian juga mungkin di dalam masalah yang lain, dalam pekerjaan, dalam pertemanan dan lain sebagainya. Banyak orang dan sering, dan ini dikatakan yang biasa terjadi di dalam kehidupan manusia adalah berubah dari yang baik menjadi yang tidak baik.
berubah dari yang positif ke negatif. Orang biasa berubah. Dulu mungkin sikapnya baik, tapi sekarang kok kurang baik ya. Dulu lemah lembut, sekarang kok nampak banget ya kasarnya. Dulu rajin sekali, tapi lama-kelamaan kok ternyata dia itu pemalas. Dulu kayaknya orangnya murah hati banget, tetapi ternyata sekarang lama-kelamaan kok nampak banget ya, ternyata perhitungan, pelit misalkan. Dulu orangnya misalkan pendiam. Aku tertarik sama kamu karena kamu itu pendiam. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata berubah. Yang dia menjadi tukang ngomel-ngomel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, itu yang biasa terjadi di dalam kehidupan seseorang. Karena apa? Orang biasa menampilkan yang baik terlebih dahulu, baru yang kurang baik. Dan itulah realita dalam kehidupan Bapak Ibu. Itulah kenyataan di dalam kehidupan, di dalam hal apapun, dalam bidang apapun. Biasa orang menyuguhkan hal-hal yang baik terlebih dahulu. Namun kemudian lama-kelamaan, berjalannya waktu itu biasa orang berubah. Menjadi apa tadi? Kurang baik. Orang biasa menghidangkan anggur yang baik terlebih dahulu, baru kemudian menyuguhkan anggur yang tidak, atau anggur yang kurang baik. Jadi garis bawahi, ini yang biasa terjadi pada orang. Tetapi pada pagi hari ini berita baik yang perlu kita dengar, yang harus kita dengar hari ini adalah kita melihat ada hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang itu. Ada hal yang tidak biasa dilakukan oleh manusia. Kalau tadi hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang atau oleh manusia, nah yang kedua ini adalah yang tidak biasa. Kita lihat. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Pertanyaannya, anggur yang baik itu tadi dari mana? Pemimpin pesta tadi tidak tahu asalnya dari mana anggur yang baik itu, anggur yang lebih baik dari yang pertama tadi. Ketika kita membaca perikop ini, di sana dijelaskan bahwa anggur yang lebih baik itu berasal daripada mujizat Tuhan yang diawali dari ketaatan dari para pelayan-pelayan, orang-orang yang bekerja di belakang layar, Bapak Ibu. Ketaatan daripada pelayan-pelayan yang disuruh oleh Yesus untuk mengisi 6 tempayan itu dengan air yang penuh. Mereka taat melakukannya. Dan di situ muncul mujizat. Air menjadi anggur. Mujizat pertama yang dikerjakan Tuhan Yesus di dalam sebuah pesta perkawinan di Kana itu. Pemimpin pesta tidak tahu asal-usul dari anggur yang lebih baik itu. Makanya dia katakan kepada mempelai, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mempelainya pun pasti bingung, aku merasa enggak menyimpan apa-apa. Aku merasa tidak menyimpan yang lebih baik. Hanya itu yang bisa aku suguhkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anggur yang dibuat Yesus adalah anggur yang lebih baik dari sebelumnya.
Ini menunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan itu selalu lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Dari apa yang diusahakan oleh manusia. Sebuah pekerjaan daripada Tuhan itu tentunya lebih sempurna dari apa yang kita kerjakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita bermegah diri dengan kemampuan kita. Karena apapun yang kita kerjakan, pekerjaan Tuhan lebih sempurna dari apa yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau manusia, kalau tadi ya manusia biasa mengawali dari yang baik menjadi kurang baik. Tetapi Tuhan Yesus di dalam hal ini mengajarkan kepada kita manusia bahwa di dalam hidup ini mengawali segala sesuatu dengan baik, tetapi terus berlanjut dengan hal-hal yang lebih baik. Amin Bapak Ibu. Ada bedanya ya. Kalau biasa yang dilakukan manusia adalah dari baik menjadi kurang baik. Tetapi kalau menurut Tuhan Yesus, yang diajarkan Tuhan Yesus, dari yang baik menjadi lebih baik. Dari mengawali sesuatu yang baik tadi, dilanjutkan dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Kalau sebuah produk, ini dinamakan peningkatan mutu. Ya. Bagaimana cara meningkatkan mutu? Kalau manusia, ini dinamakan adalah kualitas hidup. Peningkatan daripada kualitas hidup seseorang. Dari baik semakin lebih baik. Dari baik menjadi lebih baik. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita bahwa kualitas hidup kita itu biasa-biasa saja. Tuhan Yesus tidak ingin hidup kita itu menjadi orang yang baik, baik standarnya manusia biasa. Baik menjadi standarnya yang wajar-wajar saja. Enggak. Itu yang biasalah, kalau orang dulunya baik, sekarang berubah dikit, enggak biasa, ya kan? Berubah tidak baik itu biasa. Tetapi Tuhan Yesus itu menginginkan dalam kehidupan kita itu meningkat kualitas hidup kita. Bahkan kalau Yesus katakan apa? Targetnya itu apa? Sempurna, ya kan? Targetnya itu menjadi sempurna. Tapi apakah mungkin manusia bisa sempurna? Tidak mungkin. Ya kan? Mungkin kita menjawab, mana mungkin aku yang seperti ini, banyak kekurangan seperti ini dalam hidupku. Aku bisa sempurna, bisa melakukan sesuatu lebih baik lagi. Melakukan hal yang baik saja pergumulan, apalagi lebih baik dari yang sekarang. Kayaknya enggak mungkin aku bisa melakukan kebaikan dalam hidupku. Memang kita dengan kekuatan kita tidak bisa. Tetapi Tuhan bisa menyempurnakan saudara dan saya. Di dalam firman-Nya Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 48. Tuhan Yesus pernah katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Wah, orang Kristen itu ajarannya terlalu muluk-muluk. Orang Kristen ajarannya terlalu berlebihan. Apa mungkin itu? Mungkin Bapak Ibu pun mungkin bertanya-tanya, mana mungkin aku bisa melakukan itu? Berbicara tentang peningkatan kualitas hidup Bapak Ibu, kita bisa melihat kehidupan daripada Rasul Petrus, bukan? Dia katakan, Tuhan, aku enggak bisa mengasihi Engkau dengan kasih agape. Aku hanya bisa mengasihi Engkau dengan kasih filia, kasih persaudaraan saja Tuhan. Tetapi Tuhan katakan apa? Ya memang mungkin sekarang kamu mengikat pinggangmu, ya kan? Tapi sekali kelak kamu nanti justru akan memuliakan namaku. Mungkin sekarang kau berkata enggak bisa, enggak mau. Enggak mungkin aku memiliki kasih sesempurna itu Tuhan. Tetapi akhirnya seperti Petrus
yang akhirnya toh dia bisa memiliki kasih yang agape itu. Kasih yang tidak pernah mementingkan dirinya, kasih yang benar-benar untuk Tuhan sehingga dia menyerahkan dirinya, menyerahkan kehidupan totalitas hidupnya untuk kemuliaan Tuhan sehingga dia mati dengan tersalib, dengan terbalik pada waktu itu. Diawali dengan apa? Tuhan, aku gak bisa mengasihi Engkau dengan kasih agape itu. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Tuhan menginginkan hidupmu itu menjadi lebih berkualitas. Cara berpikirmu, kepribadianmu, kebaikanmu itu lebih daripada hari ini. Amin. Dan mungkin hari ini Bapak Ibu ragu, apa mungkin aku bisa. Tetapi kembali kepada tadi, bahwa Tuhan yang akan menyempurnakan setiap kehidupan kita. Tuhan yang akan menyempurnakan pola pikir kita. Tuhan yang akan menyempurnakan karakter hidupmu. Ketika apa? Ketika engkau mau, baik Tuhan, aku mau hidupku lebih baik daripada sekarang. Sekarang saya percaya Bapak Ibu baik. Amin. Anak-anak di sini semua baik. Tetapi Tuhan ingin engkau harus lebih baik daripada hari ini. Amin. Pelayananmu harus lebih baik dari hari ini. Rumah tanggamu harus lebih baik dari hari ini. Tuhan, sulit Tuhan, susah Tuhan. Sudah mulai rusak Tuhan. Mungkin ada air mata dari orang tua, dari pasangan yang ada saat ini. Tuhan, rumah tanggaku sudah mulai rusak. Sudah banyak kurang baiknya, itu banyak Tuhan. Tapi ketika kita memiliki, ya, kalau kita lihat di dalam peristiwa dari mujizat Yesus di Kana. Yang pertama di situ Bapak Ibu, hadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu. Mempelai itu mengundang Yesus untuk hadir di awal pernikahan mereka, di awal rumah tangga mereka. Hari ini, masihkah engkau memberi kesempatan Yesus hadir selalu di dalam rumah tanggamu? Masihkah engkau memberikan Yesus hadir di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, di dalam sekolahmu, dalam studimu? Izinkan Yesus selalu hadir dalam setiap aktivitas hidupmu. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa ada ketaatan di sana yang tadi pertama saya singgung, bahwa di sana itu mujizat itu terjadi juga karena ada ketaatan daripada pelayan-pelayan itu. Ketika engkau sudah menghadirkan Tuhan Yesus di dalam hidupmu, dalam aktivitasmu, dalam pekerjaanmu, dalam setiap tanggung jawab dalam hidupmu, engkau selalu hadirkan Yesus. Dan kemudian ada ketaatan di dalam kehidupanmu, maka saya percaya ada mujizat Tuhan terjadi. Amin Bapak Ibu. Mujizat dari yang biasa-biasa saja, bahkan dari yang mungkin kurang baik, akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Ada menjadi sesuatu yang sangat baik. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggur yang lebih baik bisa kita wujudkan. Amin. Kehidupanmu yang lebih baik bisa terwujud. Pelayananmu yang lebih baik bisa terjadi. Rumah tanggamu yang lebih baik bisa terjadi. Keharmonisan dalam rumah tanggamu bisa terjadi. Ketika Tuhan mulai menyempurnakan dan menyempurnakan setiap kita anak-anak Tuhan. Kita berusaha melakukan yang baik dan biarlah Tuhan selalu menyempurnakan semuanya. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Hadirkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Hadirkan Tuhan dalam rencanamu. Hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu dan tetap terus taat kepada Tuhan, maka hidupmu akan lebih baik.
maka hidupmu akan lebih berkualitas. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama naikkan pujian. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Kita bersama-sama merindukan supaya kita bisa dalam hidup ini selalu menyuguhkan yang baik dan yang lebih baik lagi. Bukan kemunduran, bukan perubahan yang negatif, tetapi sebuah kualitas yang meningkat, kualitas hidup yang meningkat, kualitas iman yang meningkat di dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan akan menyempurnakan hidup saya dan saudara, supaya mengalir dalam hidup kita anggur yang lebih baik. Mari kita bersama-sama berdiri, kita naikkan pujian ini. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tidak mau lagi menjadi orang yang biasa-biasa saja, yang biasa menyuguhkan hal yang baik baru yang tidak baik. Tapi sebaliknya Tuhan, dalam hidup kami ingin Tuhan yang sudah baik ini bisa kami tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Kami bisa menyuguhkannya kepadamu. Kami bisa menyuguhkannya kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami bisa menyuguhkannya kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami. Kualitas hidup kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau boleh memberkati setiap kami, menyempurnakan kasih kami, sehingga kami Tuhan terus mengalirkan, terus tercurah mulai dalam kehidupan kami anggur yang lebih baik. Di dalam nama dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian tiada terukur. Panjang dan lebarnya melebihi
Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami telah menjalani ibadah Tuhan, walaupun secara online, tetapi kami bersyukur bahwa kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan di pagi hari yang indah ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami naikkan ucapan syukur kami terlebih dahulu Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami sama-sama mau bersatu hati berdoa untuk pergumulan kami Bapa, untuk pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan kami Bapa yang saat ini sedang kesulitan Tuhan. Kiranya Tuhan apapun pergumulan mereka, setiap jemaat kami Bapa, kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau topang selalu Bapa, beri kekuatan Tuhan agar kami dapat menjalani kehidupan kami Tuhan. Dengan banyaknya pergumulan, kami yakin Engkau menuntun kami di depan kami Tuhan, memegang tangan kami Bapa, melewati setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap pergumulan kami, baik keluarga maupun pribadi, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa, Indonesia ini Tuhan. Engkau tahu Bapa, pada saat ini kami masih Tuhan bergumul tentang pandemi yang sedang melanda di negeri kami ini Tuhan. Kami tidak henti-hentinya Tuhan menaikkan doa dan seruan kami Bapa, agar Engkau Tuhan menyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau yang mengizinkan Tuhan virus ini ada di dalam negeri kami. Engkau pula yang akan menuntun kami keluar dari pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap warga Bapa, setiap pasien dapat sembuh, dan setiap warga Tuhan dapat disiplin dalam menghindari kontak langsung ataupun yang dapat menyebabkan virus ini menyebar Bapa. Kiranya Tuhan kami dapat disiplin dalam protokol kesehatan kami Bapa. Kiranya Tuhan masyarakat Indonesia penuh kesadaran akan hal itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepala negara kami Tuhan, Presiden Jokowi beserta wakil dan jajarannya dari yang teratas sampai yang terendah. Kiranya Tuhan beri hikmat supaya kebijakan-kebijakan yang keluar dari mereka Bapa adalah yang terbaik dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu Bapa yang berada di jabatan pemerintahan, supaya mereka boleh menjadi terang, boleh menjadi contoh dan teladan, dan menjadi saksi akan Kristus Yesus di tengah-tengah lingkungan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan negeri kami Bapa, agar sekali lagi nama-Mu dimuliakan atas negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga membawa di dalam doa untuk gereja tempat kami beribadah, GPI Philadelphia Bogor ini Tuhan. Berkati Ibu Gembala Sidang dan Bapak Gembala Sidang beserta keluarganya Tuhan. Beri kesabaran penuh Bapa dalam mengajar kami para jemaatnya. Kiranya Tuhan berkati juga para jemaat agar kami dapat semakin satu hati Tuhan, melayani Engkau, bersama-sama bersekutu Tuhan, dengan saling menopang dan penuh kasih. Kiranya Tuhan jauhkan juga dari kami ajaran-ajaran sesat Bapa. Kiranya hanya firman Tuhan yang benar saja Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap program gereja kami Tuhan yang belum terlaksana. Kiranya Engkau Bapa yang bekerja, Engkau yang beracara Tuhan atas gereja kami, sehingga setiap rencana Bapa, apapun itu Tuhan, baik rencana pembangunan dan lain-lain, dapat segera terlaksana seturut kehendak-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap kaum di gereja kami, kaum ibu, kaum bapak, kaum anak muda Tuhan, Youth for Christ, sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, setiap pelayan-Mu yang ada di sini Bapa. Kiranya Tuhan Engkau semakin eratkan kami dan semakin membuat kami melayani-Mu dengan semakin sungguh-sungguh dan semakin tulus Tuhan, dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit saat ini Tuhan, untuk Ibu Sulis, untuk ibunda dari Ibu Yohana, dan adik dari Tante Hati Tuhan, Ibu Eliana. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan yang luar biasa atas jemaat-Mu ini Bapa. Kiranya Tuhan
kami mendoakan supaya obat-obatan yang mereka minum penuh kuasa Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Berkati setiap keluarga yang merawat juga, Engkau berikan kekuatan penuh Tuhan, kesabaran penuh dalam merawat mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya kesembuhan jadi milik mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terkhusus untuk saudari kami Dr. Natasha dan juga saudari Novita yang saat ini sedang berada di garda terdepan untuk mengurus pasien corona Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan, dengan kekuatan yang luar biasa dan daya tahan tubuh yang luar biasa Tuhan, supaya mereka boleh Tuhan tetap sehat, tetap baik-baik saja di luar sana Bapa, dan terus menjadi saksi-Mu Tuhan di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati anak-anak-Mu ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim pelayan Youth for Christ Tuhan di gereja kami. Kiranya Bapa berkati anak-anak muda ini Tuhan, supaya di masa muda kami dapat melayani-Mu dengan sungguh-sungguh Bapa, dan tetap berada di jalan yang benar. Kiranya Tuhan tanamkan terus Tuhan kerendahan hati pada setiap kami, supaya kami tidak menyombongkan diri Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, tetapi melayani-Mu dengan penuh kerendahan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, beri juga kesehatan yang luar biasa atas anak-anak youth yang mengambil alih pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, kami juga membawa di dalam doa untuk penerapan new normal Tuhan di negara kami, maupun PPKM Tuhan, atau PSBB yang diperketat. Kiranya Tuhan, kebijakan ini yang terbaik bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat Engkau tuntun keluar dari masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang mungkin saat ini belum bisa membuka untuk ibadah langsung. Kiranya kami berdoa Tuhan, apapun kendalanya, supaya Engkau dapat memasukkan setiap protokol kesehatan Tuhan, agar setiap gereja dapat kembali ibadah dengan normal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap doa dan pergumulan kami Tuhan. Kami juga tidak lupa membawa kota kami, kota Bogor, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, supaya Bogor dapat kembali lagi menjadi zona putih, supaya setiap pasien yang mungkin saat ini sedang dirawat dapat sembuh Tuhan, dan kami juga dapat sadar penuh Tuhan akan protokol kesehatan dan disiplin juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Banyak yang belum terucap Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Engkau selalu tahu isi hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni semua kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah. Kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menutup ibadah ini. Kiranya kita tetap setia dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, dan tetap setia untuk takut akan Tuhan dan firman-Nya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi kita angkat dari awal. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia, kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.